Well, shalom semua teman-teman pembelajar Alkitab supaya kita bertumbuh di musim spesial ini. Saya anggap musim di mana ada serangan pandemi COVID-19 ini special time. Nah, saya mau sambut semua teman-teman yang sudah bergabung dan Anda-Anda yang baru pertama kali, kami welcome and thank you for joining. Karena kita tidak bisa mempraktekkan firman tanpa sudah ada orang yang praktekin juga. Jadi kita bagi pengalaman ya. And then the rest, you make it your own experience. Oke? Nah, saya sambut Ibu Ratna. Apa kabar Ibu Ratna? Sudah siap ya dengan Alkitab catatannya? We thank you for welcoming all our team here. And juga John Carroll, Tangku dari Jayapura, teman-teman dari Denpasar, dan juga dari Ibu Triana dari Sorong. Dan teman-teman lain yang dari Jayapura juga, dari Luwuk, dari Manado, dari Minahasa, Tenggara, Selatan, Utara. Ini bagian-bagian teman-teman yang saya belum pernah kunjungi sebelumnya. Mungkin sudah ya, karena namanya ada penamaan ulang jadi agak berbeda. Saya jadi nggak mengenali tempatnya. Bagaimana kabarnya semuanya? Joyce Remper, apa kabar? Henny. Dan juga saya mau ucapkan terima kasih dan excited dengan semua tim asyir kami yang juga sudah melayani teman-teman dari seluruh kepulauan Indonesia maupun Maria Sunardi dari Melbourne, teman-teman dari Melbourne, dari Swiss, dari Hong Kong. We thank you so much. Dan hari ini adalah hari spesial untuk pembagian firman-Nya. Saya beri judul ini adalah musim kembali kepada Tuhan. Oke? Namanya bahasa Inggrisnya Lenten. Kita doa ya supaya waktu yang terbaik kita bisa pakai untuk bisa semakin dekat sama Tuhan. Semakin kenal Tuhan. Dan semakin kita berubah serupa Kristus. Kalau Tuhannya sih nggak ada masalah kenal kita banget-banget ya. Tapi kita kenal Tuhan apa tidak. Let's pray ya. Bapa kami di surga, aku berdoa agar kami semua hari ini bisa kau singkapkan mata hati kami. Buka seperti kau buka hati daripada para murid-Mu. Kedua, murid-Mu dalam perjalanan ke kampung Emmaus, kau buka hati mereka. Mereka kerasa ada yang kebakar di hati mereka. Juga kau buka telinga kami. Kalau kami nggak dibuka matanya, kami nggak bisa melihat, nggak dibuka telinganya, kami nggak bisa mendengar. Dan kami minta Roh Kudus iluminasikan semua apa yang dibagikan untuk Bible study special hari ini. Aku minta di musim liburan ini bahwa umat-Mu tidak membuang-buang waktu hanya untuk relax, tapi juga memberi waktu yang utama dan terutama bagi Tuhan. Akibatnya mereka bisa rest dan bisa mengalami kelegaan dalam hubungan mereka dengan sesama keluarga dan teman-teman. Aku minta Roh Kudus temani kami, bimbing kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Alright. So kita lihat di screen Anda, saya beri judul hari ini adalah The Lenten Season. The Lenten Season. Ini dari kata Lent, L-E-N-T, yang artinya kalau ada kata kerja to lend. Kalau Anda minjemin, oke. Kalau Anda meminjamkan, lender, to lend. Nah ini bahasa perfect tense-nya, to lend. Ini dimana kita menyerahkan diri kita untuk dengan rela kembali ke Tuhan. Okay. So Ruth Haley Barton menyebutkan ini sebagai a season of returning. Musim untuk kembali. Kembali kemana? Kembali ke posisi asalnya waktu kita pertama kali kenal Tuhan. Waktu Tuhan ngundang kita. Nah kenapa kok pakai kata musim? Season. Itu kenapa? Berarti kalau season ada masanya. Okay. Bukan cuma kejadian satu kali. Nah kita dalam persiapan untuk menuju Jumat Agung. Dan juga tentu itu kematian Yesus. And Anda tahu itu a journey selama 40 hari. Amazing, isn't it? Yesus itu dicobai di padang gurun 40 hari. Right? Dia puasa, gak makan, gak minum 40 hari. Right? Kemudian Yesus juga menampakkan diri setelah bangkit dari mati. Juga 40 hari. Now look at this.
Sekarang 40 hari antara dia melayani sampai dia umumkan bahwa dia harus masuk dalam penderitaan, penganiayaan dari orang-orang Yahudi sendiri. Oke, sampai mati. Kemudian bangkit pada hari ketiga, itu minggu Paskah tentunya. Right? So there's 5 weeks, ada 5 minggu, kira-kira 40 hari, kita semua diundang oleh Roh Kudus untuk masuk ke dalam perjalanan iman. Di mana kita dengan sepenuhnya membuka hati kita kembali untuk spring cleaning, dibersihin lagi, dimurnikan lagi. Ini musim pemurnian. As a matter of fact, kita udah 1 tahun exactly ya, 15 Maret 2020, 15 Maret ini 2021, 1 year exactly kita ada di musim pemurnian. Di mana semua manusia di seluruh dunia tidak ada perbedaan, tidak ada perkecualian. We are rested. Kita betul-betul diberhentiin sama Tuhan. To do what? Nah, ini hari untuk Anda perhatikan ya. Di mana kita sepenuh hati membuka hati kita untuk kembali berbalik kepada Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk menghormati perjalanan penderitaan Yesus, pengorbanannya sampai mati di kayu salib, menjadi kutuk. Menanggung menjadi dosa kita, bukan tanggung dosa kita, menjadi dosa kita. Orang yang gak ngerti dosa jadi mengalami dosa, ditimpakan pada dia, hukuman dosa kita ditimpa ke dia. Dan sampai kebangkitannya dari mati, iblis dikalahkan rancangannya. Kita alami minggu Paskah untuk menerima kelimpahan kasih karunia Allah Bapa. This is the time. Nanti di Jumat Agung, itu 2 April. So dimulai kapan sih musim 40 hari ini? Dimulai dari tanggal 17 Februari sampai 4 April. Tentu 4 April is minggu Paskah, hari kebangkitan Yesus, right? Celebration. Nah, sampai tanggal 2 April itu Jumat Agung. Nah, kalau Anda lihat di screen Anda, musim Lenten atau musim kembali ke Tuhan, itu adalah musim di mana Tuhan berseru kepada umatnya. Lihat Nabi Yoel. Di Yoel 2 ayat 12, saya bisa pakai Yoel, semua kitab Yoel untuk kembali mengingatkan umat Tuhan. Realign lagi dong hidupmu dengan Tuhan. Hatimu, sikapmu, pikiranmu, perasaanmu bagaimana di hadapan Tuhan. Nah, ini nih jangan cuma merayakan Jumat Agung, tentang orang lahir baru, gak cukup. Anda udah mulai, kalau Anda itu orang tua rohani, Anda seorang yang akan menjangkau keluarga Anda, this is the time untuk Anda puasa dan berdoa, spend time with God, and datang kepada Tuhan, and bawa hadiratnya, kasihnya untuk ke jiwa-jiwa yang perlu mengenal Tuhan. Jiwa-jiwa yang Anda selama ini dambakan untuk bisa bertobat, right? Anda rindukan? Nah, seruan ini datang dari Tuhan melalui Nabi Yoel ke seluruh umat Tuhan se-Israel, a nation. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbalik kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu, really remorse, berduka, insaf akan dosa kita. Ini musim pemurnian ini. Makanya terjadinya PSBB ini atau lockdown di negara-negara lain, gak boleh keluar rumah malahan itu ya. Di Indonesia masih karantin, kita masih bisa keluar loh, you know. But this is the time dimana kita datang ke Tuhan tuh return to God. Bahasa lainnya adalah to repent to God, bertobat. Untuk apa? Supaya Tuhan bisa mentransformasi kita. Kita gak bisa jadi baik sendiri Bapak Ibu sekalian. We know that ya. Nah, sekarang kita mau belajar untuk bagaimana proses pertobatan ini untuk pembersihan hati. Kita belajar dari seorang nabi namanya Nabi Yunus. Nah, kita belajar di sini adalah ketidaktaatan dan pemberontakan Nabi Yunus. Tanpa pertobatan, udah berontak sama Tuhan, udah gak taat, udah gitu gak mau bertobat. Nah, by the way, ini nabi, ini hamba Tuhan terkenal, bukan hamba Tuhan kecil. Nanti kita lihat hidupnya. Dia ngerti kok hidup foya-foya.
Dia tahu hidup dengan liburan di resort. Dia tahu. Jadi dia gak mungkin orang kecil sama sekali. Nah kita baca di Yunus 3 ayat 10. Ini dimulai kayak begini ya. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah. Karena malapetaka yang telah dirancangkan terhadap mereka dan dia pun tidak jadi melakukan. Nah, Anda mesti tahu ya, ini bicara mengenai Allah mengirim warning, teguran, hukuman yang bisa jadi real hukuman loh. Bahwa satu bangsa Niniwe akan punah. Karena mereka jahat sekali. Super jahat. Nah, ternyata bisa bertobat. Oleh siapa? Oleh nabi yang gak taat dan berontak sama Tuhan. Bayangin nabinya gak taat sama Tuhan. Bikin orang biadab jahat sekali bertobat. Hati-hati. Jangan selalu berpikir hamba Tuhan itu benar dan suci terus loh. Ini hamba Tuhannya yang berdosa. Oke, kenapa? Ya, nanti kita lihat ya. So, ini si Yunus ini marah sama Tuhan. Ini seluruh pasal 1, 2, 3 isinya marah terus. Marahnya sama Tuhan. Nah, di Yunus pasal 4 bisa ada satu ayat di mana dia ketawa, dia senang banget karena dikasih pohon. Di luar itu nggak ada lagi ketawa, nggak ada senangnya, marah terus. Nah, kenapa? Oke, nah kita lihat di sini di Yunus 4 saya kutip dari eSword Bible, Jonas anger and the Lord compassion. Amarah Yunus dan belas kasihannya Tuhan. Kita baca dari Yunus 4 ayat 1 sampai 11 and I want you to read along with me ya, baca bersama saya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Itu lalu marahlah dia. Nah ini Anda mau tahu kan kenapa? Ya karena tadi saya kutip di Yunus 3 ayat 10. Karena apa yang Allah janjikan akan musnahkan bangsa Niniwe, enggak jadi. Karena rajanya bertobat. Dan akibatnya Allah nyesel. Mau menghukum begitu keras sampai mau hancurkan semua. Allahnya nyesel. Di Yunus 3 ayat 10. Oke? Nah Anda bisa lingkari di situ. Allah punya feeling loh. He can regret. He can be sorrowful. Aduh kok aku keras sekali. See? Right? Nah sekarang kita lihat di ayat yang berikutnya kedua. Yunus 4 ya. Baca sama-sama dong. Anda bisa bersuara ya. Dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan, ya kan? Ketika aku masih di negeriku kan, ya. Itulah sebabnya maka aku tuh dahulu melarikan diri ke Tarsis. Anda lingkari deh. The key of this message. Ini buku isinya apa? Kuncinya. Hamba Tuhan kabur dari Tuhan. Melarikan diri. Karena apa? Dia gak suka orang jahat ini. Bangsa yang jahat, yang betul-betul sadis. Nanti saya bacain dari Eugene Peterson. What kind of people Niniwe, orang-orang Niniwe itu. Okay? Udah bilang kan aku udah tahu. Engkau pasti ampuni dah. Engkau pasti akan kasih belas kasihan. Betul kan? Apa gue bilang? Buat apa kok gitu gue tegur-tegur? Aku harapkan abis ditegur mati dong. Tapi aku tahu karaktermu. Itu Nabi Yoel juga udah ngomong. Kau pengasih, kau penyayang, panjang sabar. Ya buat apa ditegur? Kalau gitu kayak mainan aja. Diomelin Tuhannya. Dan itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang dan panjang sabar, berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabut aja kira nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Percuma juga aku melakukan firman-Mu. Udah mati aja dah. Ini hamba Tuhan sering banget loh berulang-ulang ngomong mau mati. Udah ambil nyawaku. Ayat 4 kita baca lagi terus. Saya mau Anda perkatakan sama-sama ya. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Pantas ya engkau marah ya. Dan Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Dan ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah,
penentuan Allah, saudara-saudara, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepalanya Yunus untuk menaunginya agar dia terhibur daripada kekesalan hatinya. Dan Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Ya udah, cuma sekali itu aja dia happy. Sisa pasal 1, 2, 3 dia ngamuk. Oke. Ayat 7. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera ayat 8, sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah lagi bertiuplah angin timur yang panas terik. Sehingga sinar matahari itu nyakitin kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu, dan dia berharap supaya apa saudara? Mati. Ini pasal banyak mati, kepikir mati terus dia. Katanya deh lebih baik aku mati daripada hidup kayak begini. Tapi di ayat 9 berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Dan jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Biarin gue ngamuk ya sampai marah sampai mati. Ayat 10, lalu Allah berfirman. Anda lihat gak sih, si Yunus ini orang hamba Tuhan yang emosinya sehat apa enggak ya? He's very ill, he's toxic, sakit dia emosinya. Lalu Allah berfirman, engkau sayang ya kepada pohon jarak itu, sayang banget loh. Yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, dan yang tumbuh dalam semalam, dan binasa dalam satu malam pula. Aduh, gimana sih kau Yunus? Itu pohon jarak tumbuh juga bukan gara-gara kamu, nggak ada satu tetes air keringat yang kau keluarkan juga. Tenaga apapun kau keluar itu tumbuh penentuanku, mati juga penentuanku. So, kok pohon jarak mati kok marah? Nah, ayat 11 fantastik. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Anda tahu gak Tuhan ngomong apa? Gila Yunus, kamu lebih cinta pohon daripada 120.000 nyawa orang. Wow, itu orang Niniwe itu gak bisa bedain loh tangan kanan sama tangan kiri. Dengan ternaknya yang begitu banyak. Mereka betul-betul buta. Kalau sampai gak bisa bedakan tangan kanan tangan kiri ya buta dong artinya. Nah, Anda baca sendiri tadi kan ya. Yunus bicara apa saudara-saudara? Ya kan, aku udah bilang kan Tuhan, percuma juga kan. Makanya aku pada melarikan diri ke Tarsis kan. Percuma juga aku nyampe-nyampein pesanmu. Kok juga mainin aku? Ternyata apa yang kau katakan untuk aku sampaikan juga gak digenapi. Udah gitu melarikan diri aja aku ke Tarsis. So konteks daripada kitab Yunus is about a prophet of God who ran away from God. Ini Yunus adalah nabi yang melarikan diri dari Tuhan. Go into another direction. Pergi ke arah yang tertolak belakang total. Pertanyaan saya pada Anda semuanya. Kitab Yunus ini berlaku gak bagi kita semua? In this PSBB time. Berapa sih dari kita yang melarikan diri? Oke, Anda tuh bisa melarikan diri secara eksternal maupun secara internal. Oke. Berapa dari Anda? Kayaknya kita ini orang-orang yang professional runner ya. Pelari profesional. Secara rohani kabur melulu dari Tuhan. Ya. Kita semua ini juara olahraga, lari dalam kehidupan kita ini. Betul gak? Berbagai macam, akan ada berbagai macam olahraga lari ya. Jarak pendek, estafet, sprint, maraton, relay, ya kan ada lari. Kalau relay itu kan satu grup 4 orang. Kalau maraton kan lari sendiri 4.900 meter, betul nggak? Tapi saya paling suka sprint, jarak pendek. Nah, saya nggak tahu Anda suka jalan pelan, jalan cepat. Kalau pagi saya nggak tahu. But whatever it is, ya. Ada satu olahraga yang kita professionally suka lari-lari terus berpuluh-puluh tahun lagi larinya. Berbelas-belas tahun, berdekade-dekade lagi ya. Tapi larinya dari Tuhan. Lari dari hadirat Tuhan. Banyak sekali kita lakukan ini. Bukan Yunus aja. Saya berdoa kalau Anda baca Alkitab diinternalisasi dong. Nah,
Musim Lent itu musim di mana kita ngecek hati kita kayak apa. Itu doa-doa seperti Daud ya di Mazmur 139 ayat 24 kalau nggak salah ya. Di mana Daud itu berkata di ayat 23-24. Selidiki aku ya Allah, kenali hatiku. Uji aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntun aku di jalan yang kekal. Nah inilah musim Lent itu pemurnian, pembersihan hati kita tuh kayak gini. Doa kita tipenya seperti ini. Oke. Nah kita adalah juara olahraga tapi melarikan diri dari Tuhan. Nah olahraga melarikan diri dari kenyataan. Olahraga menghindar dari membuat keputusan yang mesti cepat dibuat dan mesti tegas. Mau ikut Yesus apa tidak. Oke, mau kompromi atau apa. Melarikan diri dari diskusi, pembicaraan yang perlu dilakukan. Tapi selalu dimolor-molorin. Dihindar-hindarin, kalau bisa gak usah ketemu deh. Gak usah dibicarain dah, daripada bicara ntar rame. Mendingan udah deh gak usah ngomong. Nah saya panggil musim ini nih banyak musim ditur. Berapa dari Anda sering ngomong seperti ini? Nanti malah ketemu ngomong malah bludak lagi, nanti gak bisa diterima, nanti salah mengerti. Udah deh gak usah ngomong deh, nanti marah rame, betul-betul deh. Okay? So apakah kita semua seperti Yunus? Ya, Yunus itu nabi yang lari dari tidak mau memberikan kasih dan kasih karunia yang Allah kasih ke kita cuma-cuma. Tapi kita gak mau kasih ke orang yang kita gak suka, yang kita sebel, yang kita muak, yang kita benci tapi gak terungkapkan. Nah dia tuh kabur dari itu sebetulnya. Yunus itu gak takut sama orang Niniwe. Dia udah benci banget. Nah saya baca dari bukunya Eugene Peterson. Tarsis itu apa sih waktu dia kabur ke Tarsis itu apa sih saudara? Tarsis itu dan kenapa kok kaburnya ke Tarsis? Tarsis itu sekarang namanya Barcelona Spanyola. Siapa sih yang gak suka liburan ke Spanyol? Aku belum pernah sih ke sana. For one thing, Eugene Peterson berkata, it is a lot more exciting than Niniwe. Tentu Tarsis lebih menarik daripada Niniwe. Niniwe was an ancient site with layer after layer of ruin and unhappy history. Saya lagi mengulang Alkitab lagi di Kejadian 20-21. Nah di Kejadian 5, 6, 7, 8 Anda lihat ada keturunannya Nuh. Nah, setelah air bah. Anda tahu kan anak ketiga kan? Sem, Ham, Yafet ya kan? Nah, keturunannya si Ham yang di Hosea menjelaskan bahwa dia sepertinya ada melakukan hubungan yang tidak senonoh dengan ayahnya yang sedang mabuk. Karena petani anggur pertama kan Nuh. Saking menikmati anggurnya manis, dia bikin anggur sampai mabuk. Dalam kondisi mabuk dia telanjang. Dihampiri putranya namanya Ham. Ham itulah yang menghasilkan keturunan Kanaan dan dikutuk sampai hari ini. Ham kasih tahu bapaknya lagi ngapain. Dia ngapain. Sem dan Yafet berjalan mundur. Punggungnya ngeliat bapaknya. Membawa kain. Untuk ditaruh membungkus badan bapaknya yang lagi telanjang bulat. Sem artinya the name. Itu menghormati sekali nama keluarga. Nama keturunan Abraham. Okay? Nah terus sampai sama Yafet juga. Nah keturunan si Ham itu Babel, Niniwe, Sinear. Anda tahu kan nama-nama negara itu semua? Nimrod, nah itu semua itu keturunannya si Ham itu. Jadi Niniwe ini kerajaan yang sejarahnya ancur-ancuran dan penuh kekerasan. Karena keturunan dari si Ham itu dibakutuk. Nah pergi ke Niniwe untuk mengabarkan apa yang diperintahkan Tuhan. Itu bukan apa yang dirindukan, yang diinginkan seorang nabi terkenal. Nabi Ibrani terkenal ini. Kayak dia bilang buat dia, aduh kenapa kan Niniwe, aduh gak masuk hitungan. Negara kacau, hancur. Mendingan aku punya pelayanan terkenal, aku akan dihadiri, pelayananku dihadiri 40.000 orang. Seluruh dunia berkumpul di konferensi ini. Ngapain ke Niniwe yang gak peduli Tuhan, yang sadistik. Anda tahu gak?
Di Niniwe itu kalau orang ditangkap sama mereka, hukumannya orang Niniwe itu apa? Ke orang-orang yang ditangkap. Bibir dicabut, disobek loh. Tangan dipotong, bagian badan tuh dicincang. So di Tarsis itu tempat yang penuh dengan kekayaan, kelimpahan modern lah. Oke. Nah kalau Anda baca 1 Raja-Raja 10 ayat 22, Anda lihat ya, waktu Salomo jadi raja, waduh kapal-kapal dari Tarsis membawa emas, perak, membawa gading gajah, membawa kera, burung merak, keren persembahannya. Nah di Tarsis ini kita bisa melihat orang bisa menjadi agamawi, beragama, dan berkarir di Tarsis, ekonominya makmur. Tapi tidak perlu berhubungan dengan Tuhan. Kenapa kalau si Eugene Peterson ngomong kayak gitu? Of course dong. Orang Yunus aja bisa diterima kok jadi nabi di sana. Dikasih platform besar-besaran. Kayak bintang tenar, bintang terkenal. Oke. Nah, saya pernah di situ. I know how it felt. Being famous, being wanted, accepted, dengan persembahan besar, ada semua. Of course, that's the choice of si Yunus. Nah, akibat daripada si Yunus, kalau Anda lihat di buka di kitab Yunus Alkitab Anda, Yunus pasal 1 ya. Nah, Anda bisa perhatikan baik-baik bahwa ketika kita tuh lari dari pertemuan, lari dari Tuhan. Anda ciri-ciri orang lari dari Tuhan ada 2 macam. Bisa eksternal, kelihatan, atau internal. Nah, yang internal lebih bahaya. Kalau eksternal itu udah kelihatan deh lama-lama menghilang dari komsel. Kalau dulu kalau ibadahnya masih di gedung nih, ya nggak muncul-muncul lagi lah, gitu lah. Ya, kalau sekarang online, ya nggak muncul di Zoom. Oke, and juga menjauh dari Bible study. Ada Bible study kayak gini, boro-boro. Malas berdoa, malas buka Alkitab. Sehari-hari itu ada alasan aja untuk menjauh dari Alkitab. Karena nggak mau ketemu Tuhan. Nggak mau dipergokin Tuhan. Oke. Dan menyibukkan diri atau bisa menyibukkan diri loh dengan segala kegiatan rohani. Tapi sebetulnya itu pelarian. Nah, Anda tahu kan, untuk saya bisa mengalami transformasi di batin saya melalui buku dari Peter Scazzero, Emotionally Healthy Spirituality, di bab kedua Anda diajarin 10 tanda bahwa emosimu tuh gak sehat. Salah satunya adalah menyibukkan diri dengan kegiatan rohani, harus kegiatan Allah, untuk melarikan diri dari Tuhan yang lagi berurusan dengan hati kita. Contoh misalnya, Anda tuh mestinya beresin hubunganmu dengan istrimu atau suamimu atau dengan anakmu, karena semenjak 1 tahun ini stres di dalam PSBB, dalam karantin karena COVID, ya semuanya kerja di rumah, belajar di rumah, stres, nggak bisa ada waktu tenang sama sekali, sibuk terus, mesti ke pasar juga bajunya juga udah mesti hati-hati. Nah, kayak apa? Atau Anda nggak ke pasar basah, Anda pergi ke supermarket, dan ini impact dengan ekonomi Anda. Wow, hati Anda tuh gondok sekali. Mungkin gaji suami Anda dipotong. Mungkin anak-anak semakin digitize, jadi semakin beli macam-macam gadget. Ekonominya terdampak lagi. Nah, tapi karena nggak mau ada ribut-ribut, dipendam. Padahal Tuhan ngomong, kamu ngomong sama suamimu. Enggak, malah disibukin dengan acara-acara gereja, selalu memberi diri dalam aktivitas. Menggunakan Allah untuk lari dari Allah. Be careful. There is 10 reason untuk kita ukur apakah kita emosinya sehat apa enggak. Oke? Saya sebutin 1 aja di sini. Nah, kalau secara eksternal udah gak berasosiasi sama umat Tuhan, untuk nutupin yang ada di hati kita, karena gak mau beresan nih sama Tuhan, gak mau beresan sama sesama. Itu Anda sudah melarikan diri. You are a professional runner. Oke, tapi professional runner dari hadapan Tuhan. Nah, saya mau balik lagi dulu ke kata land ya. Saya mau perkenalkan pada Anda. Kata land itu saya ketemu di ESV version Bible, even in King James. Dari 1 Samuel 1 ayat 28. Oke. Land artinya you give yourself, you give your whole life totality, dalam totalitas. Okay. Di sini Hana berkata kepada Imam Eli,
Therefore I have lent him to the Lord. As long as he live, he is lent to the Lord. And he worship the Lord there. Nah, di sini kita lihat ya, bahwa kata lent. Lent itu di mana Hana menggenapi nasarnya. Dan dia genapi nasarnya, dia janji kalau sudah selesai menyapi, baby ini Samuel akan diserahkan ke Tuhan. Correct? So kata lent kalau di bahasa Indonesianya tentu Hana mempersembahkan kepada Tuhan si Samuel kecil itu. Dan dia serahkan total. Dia percayakan total si Samuel ke tangan Tuhan di bawah asuhan Imam Eli. Jadi dia nggak kutik-kutik lagi tuh anak itu. Sampai dia menjadi nabi, hakim yang paling ditakuti seluruh Israel untuk menata ulang negaranya. Nah, masa lent ini adalah masa pertobatan dengan merendahkan diri, dengan berpuasa, dan menunjukkan kasih karunia kepada musuh-musuh kita. Nah, masa lent ini bukan hanya insaf akan dosa Anda, tapi juga cara untuk sampai Roh Kudus itu bisa insafkan Anda. Anda memberi diri total untuk Roh Kudus betul-betul nunjukin di mana hati kita tuh nggak beres sama Tuhan. Karena kalau kita nggak beres sama Tuhan, kita nggak beres sama sesama, nggak mungkin. Jadi selain ini masa pertobatan dengan merendahkan diri, berpuasa, supaya kita bisa menunjukkan grace to our enemy, kepada orang-orang yang kita gak suka. Nah, siapa sih musuh-musuh kita itu? Who is our enemy? Nah, kitab Yunus ini adalah kitab tentang our life. Jadi ini bukan hanya mengenai si Yunus. Terus kita lagi baca dongeng si Yunus. Ini bukan dongeng. Ini menggambarkan hati kita, saudara-saudara. Nah, saya mau kasih tahu lagi. Tadi kan kita bisa melarikan diri secara eksternal atau internal. Nah, kalau internal ngeri nih. Anda ada di dalam pelayanan Tuhan, Anda aktif di pelayanan Tuhan, Anda sibuk pelayanan Tuhan, gak pernah absen. Apa aja Anda tawarkan diri Anda untuk melakukan. Tapi ternyata kesibukan itu kayak tadi yang 10 tanda yang emosi yang gak sehat. Itu semua untuk menghindar kondisi emosinya yang gak sehat supaya gak ketahuan. Supaya gak dipergok Tuhan, supaya gak ketemu Tuhan yang akan muncul, nanti ditegur soalnya, nanti diinsafin. Dulu saya paling terkenal bisa membongkar dosa orang di muka umum. Pada takut. Nah, jadi lebih baik aktif aja. Sibuk ngurus ini kan jadi gak ketemu Tuhan kan. Be careful. Nah, di Yunus 1, kita judulnya di sini adalah, kita belajar ya mengenai Yunus. Yunus itu kabur dari hadirat Tuhan, saudara. Kabur dari panggilan Tuhan. Jonah flee from the presence of the Lord. Saya suka bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Bagaimana sih? Udah pakai gelar nabi, kok mengingkari panggilan Tuhan? Spesifiknya panggilan untuk ke Niniwe. Nah, bagus sekali nih. Di Yunus 1 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian. Saudara bahasanya pelan-pelan ya. Datanglah firman Tuhan ke Yunus anaknya Amittai. Bukan Yunus lagi nyari Tuhan loh. Tuhan cari Yunus. Ini penting buat saya. Kalau Anda lagi menunggu Tuhan, untuk dipakai Tuhan, untuk diluncurkan Tuhan, listen to me. There is timing for that. Ada waktu untuk itu. Dan Tuhan bisa ketemuin Anda kok dimanapun Anda berada. Kalau Anda lagi siang, lagi gak happy di pelayanan, di gereja, di rumah. Kok Tuhan gak ubah-ubah sih? Kok Tuhan gak promosi aku sih? Kok teman-teman udah pada punya online startup business dan makmur ekonominya di masa PSBB, kok aku belum? Listen to me. Tuhan lihat Anda loh. Tuhan nangkep Anda dan menemukan Anda tuh gampang. So kalau sampai Tuhan belum izinkan Anda ditangkap dia, dilihat dia untuk panggilannya dia, relax. Nah, lihat ini. Daripada kayak Yunus, udah siap menjadi pelayan Tuhan, jadi nabi, Tuhan datang sama dia, ya Tuhannya ditinggal. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis.
Lingkari aja lah gitu. Berkali-kali ini di ayatnya disebut kayak begini. Jauh dari hadapan Tuhan. My God. If you have problem, kalau Anda ada masalah sama seseorang, sama Tuhan. Anda, kalau pengajaran saya di Bible study sebelumnya di masa persembunyian dari M. Scott Peck. You know, the road less travel, jalur yang paling jarang dan kalau bisa dihindari untuk dilewati, is facing head on with the problem and difficulty. Menghadapi langsung muka ke muka, head on. Okay? Masalah itu, difficulty itu. And menghadapi pembicaraan yang memang sulit, but you need to face it. Gak bisa dihindari, menjauh, bahkan mengingkari. You know, maybe there's some people yang Anda perlu ketemu untuk bisa berjumpa, untuk bicara. Jangan dihindar-hindari lah, anggap kayak gak ada. No, we cannot do that. Ingat loh ya, Allah tinggal di hati kita loh. Yunus siap melarikan diri ke Tarsis, itu resort baru, itu Spanyol man. Jauh dari hadapan Tuhan, dan dia pergi ke Yaffo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Ini benar-benar aduh nuts, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara mau tahu? Sejauh Anda menghindar panggilan Tuhan, sejauh Anda menghindar waktu solitude and silence, untuk ke tempat sembunyi, untuk hanya bersama Tuhan. Sejauh Anda menghindar solitude silence itu, makanya pada bilang susah. Karena memang menghindar kok. Karena Tuhan akan muncul dan akan menunjukkan what is wrong with you. Ya, kalau Anda mau berubah, mengalami transformasi, you will know first, Tuhan akan bikin Anda tahu duluan the condition of your heart. Because what matter is the heart. Your life is about a matter of your heart. Nah, makanya dari semua yang perlu dijaga adalah hati kita. Amsal 4 ayat 23, right? Dia menjauh dari Tuhan, dari hadapan Tuhan, dia jauh dari hadapan Tuhan. My God, diulang-ulang, man. Okay? Nah, di ayat 11-12-nya. So, begitu dia menjauh, terjadilah angin ribut. Kalau Anda buka Alkitab Anda di ayat 4 ya. Angin ribut itu ada di laut. Badai besar sekali. Ini lebih gede daripada badai yang Yesus ketiduran di buritan kali ini. Sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Dan awak kapal menjadi takut. Semua awak kapal bertakut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allah mereka. Oke. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Bayangin nih saudara. Gara-gara ketidaktaatan satu orang. Seluruh orang lain kena musibah. Sampai harta-hartanya kebuang-buang. Padahal that's not the reason. Bukan begitu sebenarnya caranya. Tapi Yunus, lihat bagi si Yunusnya. Benar-benar. Yunus turun ke dalam ruang kapal paling bawah. Dan berbaring di situ. Tidur dengan nyenyak. Kayak Yesus aja ya, tidur di buritan. Di tengah badai yang keras sekali. Tidur dengan nyenyak di bagian dasar kapal. Yang musinya isinya para pendayung. Kayak kalau sekarang tuh kayak kalau kapal Titanic itu mungkin ada pembakar batu baranya tuh. Nah, ada orang-orang yang kerja bakar tuh. Bobok loh. Dan datanglah si nakoda, kaptennya kapal itu turun ke bawah kapal sampai ketemuin si Yunus. Dia bilang, gimana mungkin kok bisa tidur nyenyak? Bangun dong. Bangun ya. Berseru sama Allahmu sana. Semua orang. Jadi macam-macam agama di kapal itu pada doa semua. Sekarang yang belum doa disuruh dibangunin sama nakodanya. Sama kaptennya. Ayo bangun. Doa ke Tuhan Allahmu. Barangkali Allah akan mengindahkan kita sehingga kita gak binasa. Itu Allah yang mana deh yang dengar. Mungkin akan nyelamatin kita dari badai ini. Lalu berkatalah mereka satu sama lain. Nah lihat ini di ayat 7. Yuk kita buang undi yuk. Supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa. Karena siapa sih kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka buang undi. Anda mau tahu? Undinya itu jatuh kemana? Ke kakinya si Yunus. Terus mereka bertanya, oke gini deh Yunus. Kamu tuh siapa sih sebetulnya? Ada apa sama kamu? Kenapa kok kita sampai ditimpa malapetaka kayak begini? Kerjaan lu tuh apa sih? Dan kok asalnya dari mana? Bangsa apa kau ini? Dan sahutnya Yunus. Aku ini seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan.
Kalau takut akan Tuhan kenapa kabur? Allah yang empunya langit dan yang telah menjadi lautan dan daratan. Oke. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, jadi apa yang telah kau perbuat? Ngomong-ngomong, kamu selama ini buat apa ke Allahmu itu yang kau takuti, yang pencipta langit dan bumi ini? Dan sebab orang-orang itu mengetahui bahwa Yunus melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Jadi Yunus cerita, aku ini kabur dari Tuhan. Aku melarikan diri. Dan bertanyalah mereka, jadi kamu mau aku apakan nih kalau begini? Supaya lautnya jadi reda dan tidak nyerang kita. Sebab laut ini makin ngamuk nih, ombaknya semakin kerasnya gak keruan. Dan sahut Yunus kepada nakoda dan semua awak kapal, udah deh gini deh, angkat aku, campakkan ke dalam laut, maka laut akan jadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Isn't it crazy? Gila ya. Aku tahu kok gara-gara aku nih. Kalian semua ini kena badai. It's because of me. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal dan kembali ke darat. Dia minta dibuang kan ya ke laut ya. Orang nakodanya sama awak kapal nggak hiraukan dia. Tetap aja berupaya untuk mengarungi lautan dengan cara yang mereka tahu. Lalu berserulah mereka ke Tuhan. Nah, Tuhannya huruf besar semua. Nih di ayat 14 Yunus 1. Ya Tuhan, jika kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, jangan dong Kau tanggungkan kepada kami darah orang yang gak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kau udah bikin ini badai ini. Tapi jangan dong, masa orang yang lain gak berdosa harus nanggung. Kemudian mereka mengangkat Yunus, dicampakkan ke dalam laut, dan laut instan berhenti ngamuk. Oh Tuhan, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Sekapal takut sama Tuhannya si Yunus. Lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan dan mengikrarkan nazar. Saudara-saudara, satu kapal bertobat ke Tuhannya Yunus loh, gara-gara si Yunus. Oh my goodness. Ngaku bahwa dia penyebab badai itu. And ayat 17 is so good. Maka atas penentuan. Okay, so Anda bisa lihat di screen. Saya kutip tuh Yunus 1 ayat 11, 12, 15, 16. Okay, it's so amazing. Ayat 16 ya. Orang-orang itu jadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu persembahkan korban sembelihan kepada Tuhannya Yunus. Serta mengikrarkan nazar. Something is very interesting di sini. Saya kagum loh, bangsa Niniwe kan akhirnya kan bertobat kan. Satu negara men. Yang kedua, satu kapal. Dari nakoda sampai awak sampai penumpang yang lain. Pada ikut Tuhannya Yunus. This book is just amazing. So saya bilang Tuhan, sebetulnya ini badai demi Yunus atau demi awak kapal? Kita lanjutin ya. Ayat 17 tuh. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ada Eugene Peterson berkata, ada Bible scholar yang berkata, kamu tahu gak si Yunus itu di Yunus 2 kan dia berdoa kan. Yunus tuh baru berdoa tuh di hari ketiga loh. Setelah 3 hari 3 malam di perut ikan itu kan sekali kan, isinya kan usus, isinya kotoran, amis, gelap, gulita. Kalau sampai hari ketiga baru berdoa pertobatan, kira-kira ini si Yunus betul-betul nabi murtad gila-gilaan gak nih? Gone man. Yang namanya orang tinggalkan Tuhan kan sama kayak anak terhilang, just left the father, sama aja kayak gitu. Oke, apa yang nyelamat? Dan apa sih yang nyelamatin nyawanya Yunus dari kematian? Sebetulnya, setelah kan dia dibuangkan ke laut kan. So actually yang nyelamatin si Yunus dari kematian tuh apa sih saudara-saudara? Ikan besar. Ada seekor ikan besar yang nyelamatin Yunus dari mati. Nah saya bikin kesimpulan kayak gini nih. Sebetulnya badai sama ikan besar itu ya, itu buat keselamatan untuk merescue Yunus loh. There's nothing to do with Niniwe. Jadi kalau Anda kena badai COVID,
Anda lihat, Anda kena ditelan sama ikan besar ini, mungkin ditelan sama perekonomian yang goyah, utang yang gede, whatever lah. Actually Tuhan bisa mengizinkan Anda ngalami itu semua. Kayak Yunus. Untuk hatinya Yunus bertobat loh. Jadi faktor eksternal, badai itu kan eksternal. Ya kan? Ikan besar kan eksternal. Nah, itu untuk mengurus hal internal hatinya Yunus. Bayangin. Orang-orang pada berdoa, Tuhan stopin badai ini, kita belum mau mati. Tuhan singkirkan ikan besar ini yang akan mau nelen kita. Tuhan bilang, oh enggak, kamu butuh ini. Kamu butuh ikan besar ini, kamu butuh badai ini. Supaya hatimu, kamu lihat dan sadar. Apakah hatimu benar sama Tuhan? Are you okay with God? Nah, lihat di doanya si Yunus ya, Yunus 2. Dan berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dalam kegelapan perut ikan. Katanya, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan. Well, at least he pray. At least dia balik ke Tuhan. Lent itu kayak gini loh, musim Lent ini 40 hari. Persiapan kita untuk merayakan kematian Yesus di Jumat Agung. Dan kebangkitan dia di Minggu Paskah. 40 hari ini kita actually disuruh berjalan untuk melihat kondisi hati kita. So we can receive the cleansing blood of Jesus. Kuasa darah Yesus yang menghapus dosa kita. Yang membebaskan kita dari hukuman maut. Yang merestorasi hubungan yang telah hilang dengan Tuhan. Kembali direkonsiliasi. Not just being at peace, but reconcile. Reconcile itu kembali ke awalnya. Konsiliasi kembali di dalam konsiliasi dalam hubungan covenant with God. Nah, si Yunus kan ada orang perjanjian darah dengan Allah, tapi dia tinggalin perjanjian itu loh. Nah, and masih bisa masih mau terima undangan khotbah di Tarsis loh, di Spanyol loh. Padahal udah ninggalin Tuhan. Kalau hatinya nggak benar, ngapain khotbah lagi? Ngapain pelayanan di Tarsis? Betul nggak? Nah. Dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak, Tuhan kau jawab aku dari dunia orang mati. Aku teriak-teriak di sini dan kau dengar suaraku. Nah, saya mau kasih tahu pada Anda ya. Pertobatan itu actually an act of the will of man. Tindakan dari kehendak Allah akibat dari Tuhan yang selalu mencari kita. Dulu waktu pertama kali kita melakukan online Bible study di rumah, di ruang tamu rumah saya ingat sekali pewahyuan itu. Ada 2 yang Tuhan katakan pada saya. PSBB, coronavirus, lockdown adalah the great pause, masa jeda sela besar. Di mana Tuhan is bringing us back to the rhythm of Christ. Untuk hidup kembali ke ritmenya Yesus waktu dia jadi manusia di bumi. Kedua, saya mendapat pewahyuan di dalam masa ini, dalam pengajaran-pengajaran itu. Do you know that we serve a God who is pursuing us? Allah yang memburu kita. Anda buka lagi deh YouTube-nya deh. The God who pursue. Anda lihat gak ini? Si Yunus yang udah gila. Amin, ini nabi gila. Amin, kacau ini hidupnya dia. Bener-bener sengaja atas his own will. Ninggalin Tuhan. Melarikan diri dari Tuhan. He said, dia ngomong pada awak kapal pada nakoda. Memang dia kabur dari Tuhan. Look at this. Itu ikan besar. Dia bisa dibiarin mati aja kok di samudera yang ngamuk gitu. Ya Tuhan kirim atas penentuan Allah. Ikan besar datang. And he didn't die. Dia hidup di perut ikan. Bahkan doa. Doa pertobatan. Doa Lent. Di sini dia bertobat, diampuni Tuhan. My goodness. Isn't it amazing? Nah, Anda mesti belajar ini dengan seksama. It is just amazing. Okay? Nah, Tuhan memberi kesempatan dia insaf akan dosanya. Akibatnya dia dimuntahin, saudara. Anda kalau lihat di Yunus 2 ya. Yunus 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Yunus 2 kita lihat ayat yang terakhir. Oke. Ayat Yunus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Ini doa pertobatan dia nih. Apa yang ku nasarkan Tuhan ku bayar.
Keselamatan hanya dari Engkau. Jadi minta selamat deh, saudara. Tadi kan pintu mati ya. Kenapa sekarang minta selamat? Ini is a confused, emotionally sick person. Oke. And ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan. Dan ikan itu muntahin Yunus ke darat. Anda tahu gak daratnya di mana? Waktu dia dimuntahin. Di Niniwe. Si ikan membawa dia kembali ke jalur yang benar. Jadi ikan itu menolong dia untuk bertobat, saudara-saudara. Nah, and lihat ayat 1. Kita baca kembali ayat 1 ini. Oke. Listen to you. Ya, dengerin ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Untuk keberapa kali, saudara? Aduh, saya nangis baca ini. Tadi malam saya nggak bisa tidur loh. Saya baca ini. God is a God of second chance, isn't he? Allah kita adalah Allah yang memberi kesempatan kedua, isn't he? Dan Allah kasih kesempatan kedua kepada Yunus. Ayo, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikan kepadanya seruan ini. Saudara-saudara, yang dikatakan oleh Tuhan ini sama Yunus 1 ayat 2 sama. Ayo bangun, pergi ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Yunus 3 ayat 1, bangunlah, pergi ke Niniwe, kota yang besar itu. Dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Dan bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Dan Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Ini Syria, saudara. Yang hari ini ya Irak. 3 hari perjalanan luasnya untuk keliling negara itu. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari seperjalanan penuhnya. Lalu dia berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Saudara-saudara, khotbahnya cuma itu aja, nggak sepanjang Bible study saya. Nggak pakai PowerPoint, nggak pakai slide, nggak pakai lampu, nggak pakai penerangan, nggak pakai setup. He just teriak. 40 hari lagi ya, Tuhan akan tunggang balikan negara kamu loh, abis loh. Guess what? Tidak ada macam-macam cara khotbahnya. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik yang dewasa maupun anak pakai kain kabung. Ini is amazing, saudara. Yang menarik adalah raja turun tahta, jubah kerajaan dicopot pakai kain belacuk, kain kabung. Terus si raja kasih begini, lihat nih. Pernah nggak lihat ada binatang pun bertobat? Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya memaklumkan mengatakan di Niniwe, manusia dan ternak, lembu, sapi, kambing, domba nggak boleh makan apa-apa, nggak boleh makan rumput, nggak boleh minum air, semuanya ya manusia dan ternak berselubung kain kabung, semua pakai pakaian kabung. Kambing, domba pakai kain kabung, sapi pakai kain kabung, saudara. Dan berseru keras pada Allahnya si Yunus. Dan mereka berbalik, guess what people of God? Oke, ini khotbah tersingkatnya Yunus ya. Nggak pernah ada khotbah sependek yang begini ya. Dan saya kutip di ayat 5 ini. Orang Niniwe 120.000 orang dan semua hewannya bertobat. Saudara-saudara. Pendek khotbahnya. Jadi kitab ini sebetulnya mengenai apa sih? Tentang Nabi Tuhan aja yang perlu bertobat untuk selamatkan Tuhan. Atau bicara mengenai kita semua? Saya mesti sambung lagi nih kayaknya nih untuk berikutnya ya. Karena ini masa lain kan sampai 2 April ya. Yunus itu benci banget sama Niniwe. Dia tuh kepingnya Tuhan tuh hancurin biar mati tuh. Dia tuh takut memberikan kasih karunia. Ntar dapat kasih karunia Tuhan nanti kepala gede lagi. Bunuh aja Tuhan. Dia gak mau loh. Berapa dari Anda dan saya punya musuh-musuh seperti itu di hidup kita. Banyak Niniwenya kita. Kita gak mau kasih pengampunan, gak mau kasih karunia pada orang yang bikin kita kesal dan bikin kita sebel banget. Musim Lent adalah musim di mana Anda harusnya membereskan dirimu kepada Tuhan dulu. Anda berdoa dan Anda berikan waktu khusus untuk Tuhan. Untuk menunjukkan kondisi hatimu. Kita doa ya. Bapa, aku berdoa agar mata kami semua kebuka tentang kondisi hati kami. Apakah kami menyimpan gondok, sebel, kecewa yang masih gantung dan belum pernah dibereskan dengan saudara kami? Apakah kami kepingin orang-orang yang nyakitin kami biar dihancurin Tuhan? Dan kami gak mau terima kalau Tuhan kasih belas kasihan.
Bapa, buat kami hatinya berbalik kepadamu. Supaya kami benar. Sehingga pada hari Jumat Agung, kami betul-betul dipulihkan, direstorasi. Dan kami bisa akses ke kuasa kebangkitan-Mu di Minggu Paskah. Thank you Lord. Untuk kami bisa menyucikan diri kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Well, kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Kita akan lanjutkan lagi karena this is the month of Lent. Di mana kita akan memurnikan hati kita. Amin. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Dan jangan lupa bikin kesaksian. God bless you.